Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Risno, calon guru penggerak Angkatan ke-7 dari Kabupaten Mempawah. Dan Bapak Rianton Sinaga sebagai pengajar praktik dan Ibu Jamjema sebagai fasilitator. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yang ada dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3 tentang coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Serta yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching, yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee. Cetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua, sistem AMO. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karsa, tutwuri handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan handayani atau handayani semua kekuatan diri pada murid. Dalam kompetensi inti coaching, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Salah satunya, kehadiran penuh atau presence, kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi.
Berikut ini adalah percakapan berbasis coaching dengan menggunakan alur cerita. Yang pertama, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Lalu yang kedua, identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Yang ketiga, rencana aksi. Coach memantau coach dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang dinantikan akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat, tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak kepada murid. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi diantaranya kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahapan, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, emosi yang dirasakan, terunggah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Mendapatkan pemahaman materi coaching yang sudah dipraktikkan, yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis terkait topik modul 2.3, yaitu bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coach kepada coach dalam prosesnya. Kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif, dengan sedikit mendominasi pembicaraan seseorang. Coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari orang coach. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih baik untuk melakukan coaching.
sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat menjadi lebih baik. Refleksi koneksi antar materi. Adapun refleksi koneksi antar materi dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik berkaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Dalam modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, agar menjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya dipakai dalam modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kompetensi coaching dan TIRTA sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Demikian pemaparan dari saya dalam modul 2.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju.